Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat insinyur tani dimanapun Anda berada. Nah, kalau biasanya kita bahas tentang pembibitan, bagaimana cara bikin bibit, kali ini kita bahasnya agak beda nih. Kali ini kita bahasnya tentang kelompok tani pembibit alpukat yang ada di Jakarta. Nah, kali ini kita di samping Bapak Abdul Karim nih, Ketua Kelompok Tani Sejahtera Makmur, pembibit alpukat, salah satunya pembibit alpukat di Jakarta nih. Kita mau bincang-bincang nih. Halo, assalamualaikum Pak Abdul Karim. Salam, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Nah, teman-teman, ini Pak Abdul Karim ini itu khusus membibitkan alpukat Cipedak atau alpukat Miki nih di Jakarta nih. Nah, kita mau tanya-tanya nih, bagaimana sih sejarahnya terbentuknya kelompok tani pembibit di Jakarta? Ayo langsung aja, Pak nih. Teman-teman banyak yang tanya, Pak, bagaimana sih sejarahnya nih terbentuknya pembibitan alpukat nih di Jakarta, bagaimana Pak nih awalnya, Pak? Ya begini Pak Rijal, sehubungan dengan pohon alpukat tersebut, ya, kebetulan kan ada satu pohon yang istilahnya umurnya ada di atas 20 tahun, kemudian dicoba-coba sama teman-teman dikembangbiakan, kemudian hasilnya maksimal dan positif, ya, dan menjanjikan gitu kan, buahnya banyak, kemudian rasa kualitasnya ya diperhitungkan oleh petani-petani yang lain begitu Bang. Nah, jadi awal mulanya ada pohon yang memang tumbuh di Cipedak di sini, kemudian itu pohonnya bagus gitu, ya. Jadi dibibitin tuh sama teman-teman tuh. Ya, kualitasnya bagus dan kemudian juga begitu dikembangkan, dibudidayakan itu hasilnya ya maksimal, baik buah dan rasa gitu Bang Rijal. Oh gitu, jadi alpukat itu namanya alpukat Cipedak atau alpukat Miki ya? Oh gitu. Nah itu teman-teman tuh, awalnya memang alpukat Cipedak atau alpukat Miki ini tumbuhnya di sini nih, di Jakarta Selatan, di Jagakarsa, di kampung Cipedak nih. Nah ini salah satunya Pak Karim nih membentuk kelompok itu lantaran pohon itu hidup di sini pertama kalinya gitu. Nih Pak, awal mulanya dulu bikin kelompok susah apa gampang nih Pak nih ngumpulin orang buat membibitin, terus dibantuin nggak nih sama Pemda DKI sama Dinas Pertanian Pak? Ya sebetulnya begini, berhubung kita komitmen dengan teman-teman, berhubung buah ini menjanjikan dan berkualitas bagus, kita teman-teman istilahnya lematikan omong-omong lah gimana permasalahan ini. Oke, kita kembangkan seturu-turu dah gitu di lingkungan kita aja dulu. Kemudian ya siapa tahu istilahnya kita ada perhatian dari Pemda DKI dan sebagainya gitu. Oh gitu. Kemudian ya memang suatu saat misalkan ada bocoran, ada tembusan dari RT RW sampai tembus ke wali kota. Oleh sebab itu Dinas Wali Kota peduli kepada kita dan ada beberapa orang diutus untuk meninjau ke lokasi kita gitu. Oh, jadi ada pendampingan nih dari situ. Pernah ngadain pelatihan nggak nih dari Dinas Pertanian DKI ini buat warga di sini tadinya nih? Ada, pernah. Sehubungan dengan ada bocoran tembusan dari Dinas Wali Kota, kemudian diutuslah dari Dinas Wali Kota Jakarta Selatan itu untuk membina petani alpukat yang ada di lingkungan kita, begitu Bang Rijal. Gitu, oh, ya. Jadi dari pembinaan itu dibentuk kelompok tuh. Dibentuk kelompok. Tahun berapa tuh Pak? Ya kira-kira kita kan startnya mulanya tahun 2013, kemudian disahkan diakui oleh pemerintah Pemda DKI Jakarta Selatan, itu kita dapat sertifikasi sekitar tahun 2014, itu dikukuhkan kita gitu. Oh jadi ini nih pelang ini nih ya, tahun 2014 kita nih. 2014. Oh gitu. Jadi teman-teman nih perlu tahu nih, kelompok Tani Sejahtera Makmur pimpinannya Pak Karim ini dibentuk tahun 2014. Nah dari 2014 sampai sekarang nih, itu berarti udah berapa tahun tuh Pak? Udah sekitaran 18 tahun. 18 tahunan kita udah tuh kelompok tani yang pembibitan alpukat aslinya dari Jakarta. Nah ini awalnya dulu berapa orang Pak anggotanya Pak? Ya sehubungan waktu itu kita dari teman-teman tetangga aja kiri kanan, kemudian ada tetangga sebelah gitu ya, yang hobi itu sekitar waktu itu karena animonya tinggi ya, ini kualitas bagus, itu sekitar 10 sampai 15 orang gitu. Iya. Waktu itu ya, waktu ada pelatihan itu gitu. Jadi masih sekitar sini ya? Ya sekitar sini. Kampung Cipedak, Kampung Serengseng, pokoknya Jagakarsa ada ya. Jagakarsa. Jadi menarik minat teman-teman untuk pembibitan itu memang nggak mudah kalau di Jakarta. 15 orang itu udah banyak banget kayaknya.
Tapi sekarang nih sampai dengan 18 tahun berjalan nih tinggal berapa orang Pak yang aktif Pak? Pasti kan ada yang pasang surut nih, ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Ya iya, mereka kan itu kalau sekarang orang usaha kan namanya orang punya anak istri kan, pengennya kan sekarang kita laksanakan, ntar jadi duit. Kalau pertanian alpukat nggak bisa begitu. Iya. Gitu. Sehubungan dengan ekonomi dan sebagainya, ya apalagi sekarang menyangkut COVID gitu ya. Jadi yang benar-benar hobi dan aktif yang sampai sekarang ini ya kira-kira sampai 5 sampai 9 orang gitu. 5 sampai 9 orang. Benar hobi itu gitu. Iya. Yang lulus seleksi dah itu loh, gua mah kagak istilahnya. Yang penting istilahnya magang di ini, karena kan di samping itu juga ada usaha sedikit tambahan gitu. Nih berarti nih sampai dengan 18 tahun dibentuknya kelompok, banyak nih Pak nih yang datang kemari nih Pak nih. Pernah nggak Pak diwawancarain sama TV, sama misalkan majalah, sama Kementerian Pertanian, pernah nggak datang kemari Pak tuh? Pernah waktu itu ya, ada majalah Trubus. Oh Trubus datang ya? Trubus datang ke sini. Oh iya. Kemudian lagi dari TVRI kita diwawancara itu semua kelompok di sini. Jadi banyak dah ya stasiun TV ya. Pokoknya dikenal lah gitu. Tuh teman-teman, karena kita membibitkan atau menjadi petani, tentu banyak stasiun TV dan juga majalah yang telah meliput nih Pak Karim. Ternyata udah sering keluar masuk TV nih. Ya bahkan istilahnya ada teman-teman yang dari rekan-rekan mahasiswa yang dari mana itu mau meliput saya, karena begini ya, kondisi kita kan kalau meliput dan sebagainya kita kan istilahnya di kebun terbengkalai karena kan kita nggak punya karyawan gitu ya. Banyak yang magang ya. Makanya seleksi gitu. Seleksi. Misalkan mereka itu magang, misalkan Pak saya praktek nih dan sebagainya, aku ya silahkan aja nanti kita atur waktunya seperti itu Bang itu. Baik. Tuh teman-teman, karena jadi petani jadi banyak yang stasiun TV datang, banyak yang magang, mahasiswa-mahasiswa. Nah itu Pak Karim, kalau pertanian tuh, dinas pertanian tuh sampai saat ini tuh supportnya apa aja tuh Pak? Pernah ngasih pelatihan, pernah ngasih bantuan apa? Coba Pak Karim sampaikan. Pernah memang. Mereka peduli sekali ya di sini. Jadi sampai kita ada kunjungan dari Kementerian Hukum dan HAM ya, datang ke rumah, ngasih bantuan pupuk, media lain dan sebagainya. Itu mereka peduli lah, karena mereka itu untuk mengganti katanya ikon yang katanya salak condet sekarang tinggal tunggak doang. Makanya mari kita angkat alpukat ini ikon DKI Jakarta. Jadi sekarang alpukat Cipedak nih jadi ikon Jakarta. Ya. Nah ini terakhir nih Pak Karim, pesan dan kesan nih buat teman-teman pembibit atau pembibit di Jakarta ataupun di daerah nih, kan banyak yang nonton nih nanti nih dari daerah, yang dari Jakarta nih, pesan-pesannya buat mereka apa nih Pak? Begini ya Bang Rijal, sehubungan kita yang hobi-hobi bertani, baik itu macam-macam buah-buahan dan istilahnya tumbuhan lainnya gitu ya. Saya harapkan jangan bosan lah. Oh jangan bosan. Walaupun kita lahan nggak ada, kalau prinsip saya ini sebagai kelompok tani tiada hari tanpa tanam. Woi, keren. Kita tanam. Kita jangan berpikir siapa itu yang penting kita tanam. Kita tanam. Pengennya saya mah siapa sih ini yang nanam? Kalau saya pengennya begitu, jangan tanaman gua ini istilahnya hasil gua. Saya nggak mau seperti itu. Karena itu di seluruh rekan-rekan petani di seluruh Nusantara, apapun itu jenis pohonnya, kalau memang itu bagus, berkualitas, menjanjikan, dan kita hobi dan merasa panggilan jiwa dengan pertanian tersebut. Silakan, makanya misi saya itu tiada hari tanpa tanam, itulah itu. Nah teman-teman semuanya nih, ini yang ngomong orang Jakarta nih. Ini yang ngomong orang Jakarta yang notabene lahannya dikit tapi pengen nanem. Bagaimana kalau teman-teman di daerah nih? Nah itu dia tuh manfaat buat kita, semangatnya yang ditularkan Pak Karim. Ini Pak Karim minta izin, minta redonya, video ini nanti kita tayangin. Mudah-mudahan ada teman-teman kita yang jadi semangat lantaran nonton video ini nih. Nah terakhir kali ini pesan buat orang ataupun dinas pertanian tuh apa nih tentang petani nih, pesan-pesannya nih buat dinas nih, buat orang-orang Pemda nih. Maksud saya begini ya, kita waktu itu ketika ada kunjungan kecamatan, kelurahan dan wali kota, beliau akan menjanjikan katanya ada ntar saya siapin tempat dan sebagainya gitu kan ya. Kita bilang di DKI ini kan kenapa maaf ya RPT kita lihat di mana-mana, sementara kita lihat fungsinya ya katakan begitu. Maksud saya Pemda DKI ini paling tidak menyiapkan lahan jangan sampai hektaran dah, 5.000 meter lah
Di situ kita gratiskan ya, Heeh. kita gratiskan bibit kita. Suatu saat ada ikon jenisnya alpukat DKI. Di situ kan ada antar ketika kita tanam istilahnya udah panen itu ada pemanenan, Panen massal ya. pembibitan dan Benar. sebagainya. Itu kan bukan Bang Karim yang kesebut, itu kan Wah. kesebutnya DKI-nya. Wah, Jakartanya ini silakan nih. ambil bibit secukupnya untuk ikon penanaman di DKI sebagai pengganti Exaltation. Silakan. Yang penting apalagi sih di Jakarta Selatan gitu ya. Mantap. Mohon bapak-bapak pejabat silakan diperhatikan kami yang petani kecil ini di bawah ini cara untuk tidak pohon pikirannya ya. Kalau bapak kan tinggal ngomong set gitu Set ya. jadi. Gimana caranya gitu ya. Saya mohon imbauan saya seperti itu aja sebagai orang kecil gitu Pak. Baik, teman-teman tuh buat kita semuanya. Ternyata memang petani itu butuh lahan. Ya. Karena alpukat ini kan buahnya banyak. Ini menjadi ikon juga. Kalau memang menjadi ikon, ayo siapin lahan, kita tanam sama-sama begitu. Supaya nanti bisa menikmati banyak masyarakatnya bisa menikmati semuanya. Semua gitu. Nah, itu aja Pak Karim ya untuk diskusi kita kali ini. Nanti kita sambung lagi Pak Karim. Terima kasih banyak untuk diskusinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang banyak. Dari saya sekian. Tuh dari Bang Karim juga sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman semangat.